Namaku Maya Estemat, janda kaya raya, berwajah tenang tapi berhati tak setenang itu. Orang bilang aku mandiri, berkelas, dan berbahaya bagi pria yang terlalu cepat jatuh hati. Tapi mereka tidak tahu, bahkan seorang perempuan sekuat aku pun bisa goyah, kalau yang menggoda bukan dunia, melainkan seorang supir muda bernama Viko. Aku tahu ini gila. Seorang wanita dengan berlian di pergelangan tangan, jatuh hati pada lelaki dengan tangan penuh minyak mesin. Tapi senyumnya, senyumnya bisa membuatku lupa bahwa aku seharusnya menjaga jarak. Apakah cinta seberani ini pantas dipertahankan? Langit pagi di Pati selalu lembut, seperti lukisan air yang perlahan memudar. Dari balkon kamar, aku memandangi taman luas di halaman rumahku, rumah yang terlalu besar untuk dihuni oleh satu hati yang kesepian. Di antara gemericik air mancur dan wangi melati yang kupelihara setiap hari, aku sering bertanya dalam hati, apakah semua ini benar-benar kebahagiaan? Aku, Maya Estemat, 38 tahun. Dulu istri seorang lurah yang disegani. Kini janda yang kaya raya. Disegani banyak orang tapi juga diperbincangkan diam-diam. Orang hanya melihat berlian di tanganku, bukan luka di dalam dadaku. Pagi itu seperti biasa. Mas Viko menjemputku di depan pintu utama. Ia baru bekerja 6 bulan di rumahku, pemuda 28 tahun. Wajahnya bersih, senyumnya sopan, tubuhnya tegap namun tak pernah angkuh. Ada sesuatu dalam dirinya yang sulit kugambarkan, ketenangan yang membuat rumah ini tak lagi sepi. "Selamat pagi, Bu," ucapnya sambil menunduk sedikit. Aku membalas dengan senyum ringan. "Pagi, Fik. Mobil sudah siap?" "Sudah, Bu. Saya panaskan sejak tadi." Nada suaranya dalam tapi lembut, seperti alunan yang menenangkan. Entah kenapa, setiap kali ia bicara, jantungku berdebar tidak sewajarnya. Kami menuju kantor travel milikku di tengah kota. Di perjalanan, aku memperhatikan wajahnya dari cermin belakang. Pandangannya fokus ke jalan, tapi sesekali matanya mencuri tatap ke arahku. Ada kehati-hatian di sana, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu. Aku berusaha mengalihkan pikiran. "Kamu sudah sarapan, Fik?" "Belum, Bu. Tadi buru-buru takut Ibu menunggu." Aku tersenyum kecil. "Lain kali jangan begitu. Saya tidak suka kalau kamu bekerja tanpa makan." Ia menatapku sekilas lewat cermin. Ada senyum malu di wajahnya. "Iya, Bu." Perjalanan singkat itu tiba-tiba terasa panjang. Ada diam yang aneh, tapi bukan canggung. Lebih seperti dua hati yang mulai saling menyadari sesuatu yang seharusnya tidak tumbuh. Sesampainya di kantor, karyawan menyapaku dengan hormat, tapi mataku justru mencari satu sosok, Viko, yang kini sibuk memarkir mobil. Ketika ia turun dan membuka pintu untukku, mata kami bertemu sejenak. Hanya sejenak, tapi cukup untuk membuatku kehilangan napas. Aku segera menunduk, menata langkah agar tak terlihat gugup. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang mulai bergetar halus. Malamnya, saat semua orang telah tidur, aku duduk di ruang tamu. Di luar jendela, lampu taman berkelip pelan. Aku memandangi cangkir teh di tanganku, mengingat lagi tatapan mata Viko siang tadi. Tatapan yang sederhana, namun hangat, tulus, dan diam-diam memecahkan dinding hatiku yang selama ini beku. Aku tahu, ini berbahaya. Aku tahu, batas di antara kami jelas. Tapi entah mengapa, sejak hari itu, rumah besar ini terasa sedikit lebih hidup. Hari itu langit Pati tampak murung.
Awan menggumpal kelabu, dan udara berembus lembut di antara pepohonan di halaman rumahku. Aku baru saja selesai rapat daring dengan mitra bisnis dari Jakarta, ketika terdengar suara hujan mengetuk jendela. Aku berjalan ke arah kaca besar ruang tamu, memandangi butir air yang menuruni permukaannya perlahan. Entah mengapa, aku selalu menyukai hujan, karena di bawah rinainya, semua kesepian terdengar lebih jujur. Suara langkah kaki terdengar mendekat. "Bu, mau saya buatkan teh hangat?" Suara itu, suara yang mulai akrab di hatiku. Aku menoleh, dan di sana berdiri Mas Viko. Basah di ujung bahunya. Mungkin ia baru saja menutup jendela di garasi. Ada aroma tanah basah dan sabun wangi yang samar-samar dari tubuhnya. Aku mengangguk pelan. "Iya, FIK. Teh melati, seperti biasa." "Iya, Bu." Ia pergi ke dapur, dan aku memperhatikannya dari jauh. Caranya berjalan, caranya menunduk sopan, bahkan caranya menyiapkan cangkir membuatku merasa aneh. Seolah setiap gerakannya membawa ketenangan yang sudah lama hilang dari rumah ini. Ketika teh hangat itu disajikan di depanku, aku tersenyum kecil. "Terima kasih, FIK. Kamu tahu saja apa yang saya butuhkan." Ia ikut tersenyum, agak ragu. "Saya cuma memperhatikan, Bu." "Memperhatikan apa?" tanyaku spontan. Ia menunduk, jemarinya memainkan sendok kecil. "Kebiasaan Ibu. Ibu selalu minum teh saat hujan, dan diam lama di depan jendela. Tapi setelah itu, biasanya Ibu terlihat lebih tenang." Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi terasa menembus sesuatu di dalam diriku. Tak banyak orang yang benar-benar memperhatikanku. Mereka hanya melihat posisiku, bukan perasaanku. Tapi pemuda sederhana ini mengamati hal-hal kecil yang bahkan aku sendiri kadang abaikan. "Terima kasih, FIK," kataku akhirnya. "Kamu membuat hari saya terasa lebih ringan." Ia hanya tersenyum dan menunduk. Tapi senyum itu terasa hangat seperti aroma teh di tanganku. Beberapa menit kami diam. Hanya ada suara hujan dan denting sendok di cangkir. Aku ingin bicara, tapi takut salah. Aku ingin menatap matanya lebih lama, tapi takut terlihat lemah. Akhirnya aku bertanya pelan, "FIK, kenapa kamu mau bekerja di rumah saya?" Ia menatapku. Mata hitamnya jujur. "Karena saya ingin belajar, Bu. Tentang kerja keras. Tentang bertanggung jawab." Ibu terlihat seperti orang yang kuat. Saya ingin seperti itu. Aku tersenyum samar. Kuat, pikirku. Padahal dalam diriku, kekuatan itu sering hanya topeng agar dunia tidak tahu betapa rapuhnya aku. Ketika hujan mereda, ia berpamitan untuk memeriksa mobil di garasi. Aku mengangguk, tapi mataku tak berhenti mengikutinya hingga pintu tertutup. Malamnya, aku kembali duduk di depan cermin. Wajahku masih sama, terawat, putih, dan terlihat sempurna bagi dunia luar. Tapi di balik senyumku, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Aku mulai menunggu suaranya. Menunggu langkah kakinya, menunggu kehadirannya. Dan aku sadar, sesuatu sedang tumbuh perlahan, seperti bunga melati di taman yang diam-diam mekar saat hujan reda. Sesuatu yang tidak seharusnya ada, tapi terlalu indah untuk aku hentikan. Sudah seminggu berlalu sejak hari hujan itu, namun bayangan wajah Viko masih sering menari di pikiranku. Entah saat aku bekerja, membaca laporan keuangan, atau sekadar menyeruput teh di balkon, ada saja bayangan dirinya yang datang diam-diam, tanpa izin. Pagi ini aku mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Aku turun ke taman belakang, tempat favoritku saat ingin berpikir.
Udara pagi terasa sejuk, dan aroma melati memenuhi udara. Dari kejauhan kulihat Viko sedang memotong ranting bunga yang mulai kering. Tangannya cekatan, gerakannya hati-hati, dan mata itu selalu penuh perhatian pada hal-hal kecil yang orang lain abaikan. Aku mendekat perlahan. "Kamu suka bunga, Fika?" Ia menoleh, sedikit terkejut. "Oh, Bu, saya cuma ingin taman ini tetap rapi. Melati ini wangi sekali." "Ya." Aku tersenyum. "Iya, dulu almarhum suami saya yang menanamnya. Tapi sejak beliau tiada, bunga-bunga ini seperti kehilangan wangi. Sekarang entah kenapa, wanginya terasa kembali." Ia menatapku dalam diam, lalu berkata lirih, "Mungkin karena ibu mulai tersenyum lagi." Jantungku bergetar. Kalimat sederhana itu membuat udara pagi terasa panas. Aku menunduk, pura-pura sibuk menyentuh kelopak bunga. Namun di dalam dada, ada sesuatu yang berdebar cepat, tak beraturan. "Bu Maya," suaranya memecah hening. "Saya boleh tanya sesuatu?" Aku menoleh pelan. "Apa?" Orang bilang, mencintai seseorang yang lebih tinggi darinya itu salah. Tapi kalau perasaan itu tulus, apa tetap salah? Aku terdiam. Pertanyaan itu menusuk seperti angin dingin di musim kemarau. Aku ingin menjawab dengan logika, tapi hati kecilku justru bergetar penuh rasa bersalah. Aku mencoba menahan diri. Cinta tidak pernah salah, Fika. Yang salah adalah waktu dan tempatnya. Ia mengangguk pelan. Tatapannya menunduk, tapi aku bisa melihat ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik mata itu. Rasa yang sama seperti yang kini tumbuh di hatiku. Dari arah rumah terdengar suara lembut Mbak Rini, asisten rumah tangga yang sudah bersamaku bertahun-tahun. "Bu Maya, sarapannya sudah siap." Aku mengangguk, tapi tatapanku masih tertahan pada Viko. Ketika aku berbalik, aku bisa merasakan pandangannya mengikutiku hingga langkahku menghilang di balik pintu kaca. Hari itu di meja makan, Mbak Rini sempat berbisik pelan sambil menuangkan kopi. "Bu, akhir-akhir ini Viko sering bantu di taman ya?" Ramai orang belakang mulai ngomong, "Hati-hati nanti disalahpahami." Aku menatap cangkir di tanganku, uapnya menari perlahan. Dalam hatiku, ada rasa takut yang samar. Bukan karena gosip, tapi karena aku tahu, bisikan itu tidak sepenuhnya salah. Malamnya, aku duduk di balkon seorang diri. Angin membawa suara jangkrik dan aroma bunga melati yang mekar sempurna. Aku memejamkan mata, dan tanpa sadar tersenyum saat teringat tatapan Viko pagi tadi. Aku sadar, batas antara majikan dan sopir sudah mulai kabur. Dan yang lebih menakutkan, aku tidak ingin batas itu kembali jelas. Hari itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Seolah langit pun ikut menatapku dengan tatapan yang ingin mengorek rahasia. Di halaman depan rumah, kulihat beberapa tetangga sedang berbincang di dekat pagar. Pandangan mereka sesekali mengarah ke arahku. Aku pura-pura tidak peduli, tapi hatiku tahu, ada sesuatu yang berubah di udara. Beberapa hari terakhir, Viko semakin sering membantu di luar jam kerjanya. Ia memperbaiki lampu taman, membersihkan kolam ikan, bahkan sesekali membawakan bunga segar dari pasar pagi untuk meja makanku. Semua itu tampak wajar, sampai gosip mulai beredar. Pagi itu Mbak Rini masuk ruang kerjaku sambil membawa map laporan keuangan. Namun suaranya bergetar. "Bu, saya nggak enak ngomong, tapi tadi saya dengar dari penjaga kompleks. Katanya ibu makin dekat sama Mas Viko." Aku terdiam. Tanganku berhenti di atas pena. "Dekat?" Aku mengulang pelan. "Iya, Bu. Mereka bilang Viko sering ikut ibu keluar kota,
Padahal cuma perjalanan bisnis. Orang-orang suka salah paham. Aku menutup map itu pelan, mencoba menahan napas yang tiba-tiba terasa berat. "Terima kasih, Rini," ucapku datar. "Biar saya yang urus." Setelah ia pergi, aku duduk lama. Di kaca meja, pantulan wajahku terlihat tenang, tapi di balik itu, ada gelombang yang sulit kuhentikan. Beginikah cinta terlarang bekerja? Tidak butuh sentuhan, cukup tatapan dan kebaikan kecil. Lalu dunia pun mulai menilai. Sore itu aku memanggil Viko ke ruang tamu. Ia datang dengan wajah polos, tak tahu apa-apa. "Ibu manggil saya." Aku mengangguk, menatapnya lama. "Fik, mulai besok, kamu gak usah bantu di taman atau dapur lagi. Fokus di bagian sopir saja." Ia tampak bingung. "Ada yang salah, Bu?" Aku menghela napas. Orang mulai salah paham. "Saya tidak mau kamu ikut kena." Ia menunduk, tapi suaranya terdengar pelan dan berat. "Kalau saya menjauh, apa itu menyelesaikan semuanya, Bu? Atau justru membuatnya terasa lebih jauh?" Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku ingin menjawab dengan logika, tapi hatiku menolak. Ia berdiri di hadapanku, sederhana, jujur, dan begitu tulus. Tapi di matanya, aku melihat luka kecil, luka yang aku sendiri yang buat. Aku akhirnya berkata pelan, "Kadang, untuk menjaga yang kita sayangi, kita harus pura-pura tidak peduli." Ia terdiam, menatapku dalam diam, lalu hanya mengangguk. "Baik, Bu." Malam itu rumah terasa sunyi sekali. Tak ada langkah kakinya di halaman. Tak ada suara mobil yang dipanaskan seperti biasa. Aku berjalan ke jendela, memandangi gerbang depan yang kini tertutup rapat. Dari balik kaca, aku sadar, aku kehilangan sesuatu yang belum sempat kumiliki. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasakan kesepian yang bukan berasal dari kehilangan suami, tapi dari menjauhkan seseorang yang diam-diam membuatku hidup kembali. 3 hari berlalu sejak aku meminta Viko menjaga jarak. Rumah ini mendadak terasa terlalu besar. Tak ada suara langkah kakinya di teras. Tak ada senyum sopan di pagi hari. Bahkan udara terasa berbeda. Dingin, kaku, seperti kehilangan napasnya. Di kantor, gosip yang dulu berbisik kini mulai bersuara lebih keras. Ketika aku berjalan menyusuri lorong menuju ruang rapat, aku bisa merasakan tatapan yang berusaha disembunyikan di balik senyum pura-pura. Katanya Bu Maya terlalu perhatian sama sopir mudanya. Mungkin cuma kasihan. Tapi, masa ia kasihan sampai sedekat itu? Suara-suara itu menusuk telingaku seperti jarum halus. Aku terus melangkah tanpa menoleh, menahan hati agar tetap tenang. Aku sudah terbiasa menghadapi banyak hal dalam hidup, kehilangan suami, perjuangan membangun bisnis dari nol, tapi tidak pernah terpikir harus menghadapi gosip karena cinta. Di ruang rapat, mitra utamaku, Pak Adi, menatapku serius. "Bu Maya, saya dapat kabar yang kurang enak. Ada isu yang beredar di sekitar kantor tentang ibu dan salah satu staf rumah tangga." Aku mengangkat wajah, mencoba tersenyum tenang. "Hanya isu, Pak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun dari sorot matanya, aku tahu ia tak sepenuhnya percaya. "Saya yakin begitu, Bu. Tapi mohon hati-hati. Nama ibu besar. Satu kabar kecil bisa mengubah pandangan banyak orang." Setelah rapat usai, aku duduk sendirian di ruangan. Lampu langit-langit terasa terlalu terang, seolah ingin membongkar isi hatiku. Aku menatap jendela kaca yang memantulkan bayangan sendiri. Perempuan elegan, sukses,
tapi matanya tampak lelah. Sore hari, aku memutuskan pulang lebih awal. Gerimis turun perlahan. Ketika mobil berhenti di halaman, aku melihat Viko sedang mencuci mobil cadangan di garasi. Ia tampak berbeda. Wajahnya lebih tirus, gerakannya lebih diam. Saat aku turun dari mobil, ia buru-buru menunduk. "Sudah sore, Bu. Hati-hati, lantainya licin." Nada suaranya sopan, tapi dingin. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu membuat dadaku berdebar. Aku berdiri beberapa langkah darinya, menatap punggungnya yang basah oleh hujan ringan. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa berkata pelan, "Fik, kamu masih betah di sini?" Ia berhenti sejenak. "Saya masih di sini selama ibu belum mengganti saya." Kalimat itu terdengar datar, tapi menusuk tajam. Malamnya, aku duduk di ruang kerja, mencoba menulis laporan keuangan, namun tak satu angka pun bisa kupahami. Di luar, angin meniup lembut tirai jendela. Aku menatap kosong ke arah taman. Tempat melati-melati yang dulu kami rawat bersama kini bergoyang diam dalam basah. Dalam kesunyian itu, aku sadar satu hal. Cinta, sekali tumbuh, tidak bisa dicabut begitu saja. Ia menempel di hati seperti hujan di kaca. Bisa diseka, tapi selalu meninggalkan jejak. Dan aku mulai takut. Jejak itu akan terlihat oleh dunia. Pagi itu terasa berat. Matahari bersinar, tapi rasanya seperti tidak punya cahaya. Di ruang makan, aroma kopi dan roti panggang tak lagi membawa semangat, hanya menghadirkan keheningan yang menggigit. Aku duduk di kursi ujung meja panjang, menatap kosong ke arah taman yang mulai bermandikan cahaya. Sejak gosip itu menyebar, suasana rumah berubah. Mbak Rini lebih sering diam. Para pekerja menunduk setiap kali berpapasan denganku. Dan Viko, ia tetap menjalankan tugasnya, tapi seperti bayangan yang menolak menatap matahari. Ketika aku sedang menyiapkan berkas untuk rapat daring, ponselku berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungku berhenti sejenak. Anindya, anakku satu-satunya, yang kini kuliah di Semarang. "Ma, aku dengar gosip dari teman di kampus." Suaranya terdengar menahan emosi. "Katanya mama dekat sama sopir pribadi." "Itu benar." Aku terdiam. Napasku tercekat. "Nindi, orang suka salah paham. Mama cuma majikan. Dia pekerja yang baik." "Tapi orang gak lihat begitu." "Ma." Suaranya meninggi. Aku malu dengarnya. "Mama tuh siapa?" "Dulu istri lurah, sekarang pengusaha sukses. Masa biarin nama keluarga jadi bahan omongan?" Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. "Mama nggak niat bikin kamu malu, Nak. Kalau gitu jauhi dia, Ma," katanya tegas. Lalu sambungan terputus begitu saja. Telepon itu seperti petir di siang bolong. Aku duduk lama, membiarkan keheningan menelan seluruh isi ruang. Kata-katanya menggema di kepalaku. "Jauhi dia." Sore hari, Viko datang dengan laporan servis mobil. Ia berdiri di depan pintu, menunggu izin masuk. "Masuklah," kataku pelan. Ia melangkah hati-hati, menyerahkan map berisi kertas. Tangannya sedikit gemetar. "Bu, kalau saya boleh bicara." Suaranya rendah, nyaris berbisik. "Saya tahu banyak yang salah paham. Kalau ibu mau, saya bisa ajukan diri untuk pindah tugas ke kantor cabang di Jepara." Aku menatapnya, tatapan yang selama ini kutahan agar tidak terlalu lama. "Kamu ingin pergi, Fik?" Ia menunduk. "Bukan ingin, Bu, tapi mungkin. Itu yang terbaik." Kata-katanya seperti pisau halus yang membelah tenang di dadaku.
Aku berusaha tersenyum, tapi wajahku terasa kaku. Kalau itu membuatmu lebih tenang, saya tidak akan melarang, jawabku dengan suara hampir bergetar. Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum samar. Senyum yang dulu selalu menenangkan, kini justru membuat mataku panas. Terima kasih, Bu. Selama ini ibu sudah terlalu baik sama saya. Setelah ia pergi, aku berdiri di jendela. Dari balik kaca, kulihat punggungnya yang menjauh di bawah cahaya senja. Angin sore meniup lantirai, membawa aroma melati dari taman. Aku tahu, keputusan itu benar. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku membenci kebenaran. Karena kali ini, kebenaran berarti kehilangan. Malamnya aku menulis pesan singkat di ponsel. Terima kasih sudah pernah membuat hari-hari saya terasa hidup. Hati-hati di jalan, FIK. Pesan itu tak pernah terkirim. Hanya kusimpan di kotak draft. Seperti perasaan yang tak pernah sempat kuucapkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, aku menangis. Bukan karena kehilangan status, bukan karena gosip, tapi karena seseorang yang datang tanpa sengaja, kini pergi dengan membawa sebagian hatiku. Sudah 2 minggu sejak Viko pergi ke cabang Jepara. 2 minggu yang terasa seperti 2 tahun. Rumahku kini terlalu sepi, bukan karena tak ada orang, tapi karena tak ada lagi yang menatapku dengan cara yang membuatku merasa hidup. Setiap pagi, aku tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Sarapan, mengecek laporan, meninjau bisnis travel, lalu mengunjungi toko emas milikku di pusat kota. Semuanya berjalan rapi, teratur, tapi tanpa rasa. Suatu malam, aku berdiri di balkon memandangi taman yang dulu sering kami rawat bersama. Melati-melati itu mulai layu, seperti kehilangan alasan untuk mekar. Aku memegang cangkir teh hangat, tapi tangan ini terasa hampa. Dulu ada seseorang yang diam-diam memperhatikan kebiasaanku, kini hanya angin yang menemani. Mbak Rini datang membawa selimut tipis. Bu, malam-malam jangan di luar terus, nanti masuk angin. Aku tersenyum lemah. Aku nggak apa-apa, Rin. Ia menatapku sebentar, lalu berkata hati-hati, saya lihat ibu makin sering melamun. Mungkin karena Mas Viko nggak di sini. Ya. Aku terdiam. Kalimat sederhana itu membuat hatiku tergetar. Aku menatapnya lembut. Rin, kamu tahu nggak? Kadang seseorang pergi bukan karena ingin, tapi karena dunia memaksanya begitu. Mbak Rini hanya mengangguk pelan, lalu meninggalkanku sendiri. Malam semakin larut. Aku kembali ke kamar dan menatap ponselku di meja. Ada nomor Viko di sana, lengkap dengan pesan terakhirku yang tak pernah terkirim. Berkali-kali aku hampir menekan tombol kirim, tapi selalu berhenti di tengah jalan. Aku takut, bukan pada dunia, tapi pada perasaanku sendiri. Hari-hari berikutnya, tubuhku tetap di kantor, tapi pikiranku melayang entah kemana. Di setiap perjalanan bisnis, aku selalu menatap kursi depan mobil yang kosong, seolah masih berharap seseorang duduk di sana sambil berkata pelan, "Jalanan agak macet, Bu." Sampai suatu sore, aku menerima panggilan dari kantor cabang Jepara. Suara di seberang terdengar gugup. "Bu Maya, maaf mengganggu. Tadi siang Mas Viko kecelakaan kecil di jalan menuju pool mobil. Nggak parah, Bu, cuma terkilir dan mobil sedikit rusak. Sekarang beliau istirahat di rumah kontrakan." Aku tercekat. Sekujur tubuhku dingin. Viko terluka. Cuma ringan, Bu. Tapi kami pikir ibu perlu tahu. Setelah panggilan berakhir, aku duduk di kursi tanpa bergerak. Ada banyak hal yang ingin kulakukan. Menelepon, mengirim pesan,
bahkan pergi langsung ke Jepara. Tapi hatiku bimbang. Dunia sudah menilainya salah. Tapi batinku berteriak untuk tak diam saja. Malam itu aku menulis pesan lain. Tangan bergetar pelan. Kudengar kamu terluka. Aku harap kamu baik-baik saja. Fik. Namun seperti sebelumnya, pesan itu hanya tersimpan. Aku menatap layar ponsel sampai layar padam. Dan di dalam hati, aku tahu, meski jarak memisahkan, bayangannya tidak pernah benar-benar pergi. Rumah ini mungkin tanpa suaranya, tapi setiap sudutnya masih memanggil namanya dalam diam. Aku tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Viko muncul, duduk di mobil, tersenyum kecil sambil menatap jalan. Suara lembutnya masih terngiang. Hati-hati ya, Bu. Tapi kini, siapa yang menjaga dia? Pukul 5 pagi aku sudah bersiap. Tanpa memberitahu siapapun, aku menyetir sendiri ke Jepara. Kabut pagi masih menutup jalanan, dan wiper mobil bekerja pelan. Perjalanan 3 jam itu terasa seperti perjalanan ke masa lalu, masa di mana aku masih bisa tertawa tanpa rasa takut. Setibanya di cabang travel, para staf kaget melihatku. Bu Maya? Wah, kami nggak tahu ibu mau datang. Aku tersenyum menenangkan. Saya hanya mau lihat keadaan Mas Viko. Katanya dia sempat jatuh ya. Salah satu staf mengantar ke rumah kontrakannya di belakang kantor. Rumah itu kecil tapi rapi. Begitu pintu terbuka, aku melihatnya. Duduk di kursi dengan kaki dibalut perban. Wajahnya pucat tapi masih menunduk sopan. Bu, ibu jauh-jauh ke sini. Suaranya pelan, seolah tak percaya. Aku menatapnya lama, menahan air mata yang hampir jatuh. Bagaimana aku tidak datang? Fik, kamu terluka. Ia tertawa canggung. Cuma keseleo. Bu, saya nggak apa-apa. Aku berjalan mendekat. Pelan tapi mantap. Tanganku refleks ingin menyentuh perbannya. Tapi aku menariknya kembali. Ada batas yang tak boleh kulanggar. Setidaknya, itu yang dunia katakan. Namun di dalam dada, batas itu sudah lama runtuh. Kamu makan apa tadi pagi? Tanyaku, mencoba terdengar tenang. Belum sempat, Bu. Ya Tuhan, Fik. Aku menatap dapur kecil di belakang. Kalau kamu terus begini, bisa sakit beneran. Tanpa berpikir panjang, aku menyiapkan sarapan sederhana, bubur instan dan teh hangat. Saat aku meletakkannya di depannya, Viko menunduk dalam. Ibu nggak perlu repot. Diam saja dan makan. Suaraku tegas, tapi lembut. Kami makan dalam diam. Hanya terdengar suara sendok menyentuh mangkuk dan detak jantungku yang tak karuan. Setiap gerakannya sederhana, tapi bagiku, momen itu terasa dalam. Setelah beberapa saat, ia menatapku ragu. Bu, kenapa ibu datang sendiri? Kalau orang kantor tahu. Aku memotong. Biar saja. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Ia menatapku lama. Ada sesuatu di matanya. Perasaan yang selama ini kami sembunyikan di balik sopan santun. Bu, katanya perlahan. Saya rindu suasana rumah ibu. Kata rindu itu membuat seluruh tubuhku bergetar halus. Aku menunduk, menutupi kegelisahan yang mulai naik ke wajah. Aku juga, jawabku pelan. Keheningan menyelimuti ruangan. Di luar, langit Jepara tampak cerah, tapi di dadaku, badai berputar tanpa arah. Aku tahu, langkahku ke sini bukan sekadar kunjungan seorang majikan pada bawahannya. Ini adalah langkah hati yang tak lagi bisa berbohong. Ketika aku hendak pamit, Viko berdiri dengan susah payah,
menahan rasa sakit di kakinya. "Ibu, hati-hati di jalan." Aku berhenti di depan pintu, menatapnya sekali lagi. "Fik, jaga dirimu. Jangan keras kepala." Ia mengangguk. Tapi sebelum aku pergi, ia berkata lirih, hampir tak terdengar, "Kalau saya sembuh nanti, bolehkah saya kembali ke rumah itu, Bu?" Aku menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Rumah itu selalu terbuka untukmu, Fik. Tapi hati-hati, kadang yang paling berbahaya bukan pintunya, tapi perasaannya." Aku berbalik dan pergi, tapi langkahku gemetar. Dalam hatiku, aku tahu, sesuatu telah berubah. Langit Jepara hari itu menjadi saksi. Cinta yang sempat kubungkam kini perlahan berani bersuara. 3 minggu setelah kunjunganku ke Jepara, Viko akhirnya kembali. Aku sedang meninjau taman belakang ketika suara mesin mobil terdengar dari gerbang utama. Begitu ia keluar dari mobil, mengenakan seragam sopir abu-abu yang sudah kukenal, jantungku berdebar aneh, seperti pertemuan pertama setelah sekian lama menahan napas. "Selamat pagi, Bu," katanya sambil menunduk sopan. Aku pura-pura tenang. "Sudah sembuh total?" "Sudah, Bu. Terima kasih atas perhatiannya waktu itu." Aku mengangguk, lalu melangkah masuk ke rumah. Tapi setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu di udara yang berubah, sesuatu yang hanya kami berdua tahu. Hari-hari kembali seperti semula, setidaknya di mata orang luar. Viko mengantar dan menjemputku seperti biasa, menunggu di depan rumah dengan sabar, membantu menurunkan belanjaan, menyiapkan mobil sebelum aku berangkat ke kantor. Tapi setiap kali tatapan kami beradu, selalu ada jeda sunyi yang menyesakan. Suatu siang, ketika kami berdua berada di perjalanan menuju toko emas, suasana di mobil begitu hening. Aku akhirnya berkata, "Kamu sudah lebih hati-hati sekarang." Ia tersenyum kecil, matanya tetap fokus ke jalan. "Sejak itu, saya belajar banyak, Bu. Kadang kecelakaan kecil itu bukan karena jalan licin, tapi karena pikiran kita kemana-mana." Aku menatapnya sekilas, lalu membuang pandangan keluar jendela. "Dan sekarang pikiranmu kemana?" Ia diam. Tapi dari matanya di kaca spion, aku tahu jawabannya. Setibanya di toko, aku disambut staf dan pelanggan. Tapi di antara keramaian, aku mendengar suara berbisik dari 2 pegawai muda. Itu sopirnya Bu Maya, kan? Katanya dulu sempat kerja di cabang Jepara. Tapi kok sekarang balik lagi? Ya, pasti orang kepercayaan. Tuh, lihat aja. Ibu itu beda kalau ngomong sama dia." Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi dada ini terasa sesak. Aku tahu dunia luar cepat menilai, tanpa tahu apa yang sebenarnya kami rasakan. Malamnya, aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu kristal di atas kepala memantulkan cahaya lembut ke seluruh ruangan. Viko masuk membawa teh hangat. "Ini, Bu, teh melatinya sudah saya seduh." Aku tersenyum samar. "Kamu masih ingat?" "Bagaimana bisa lupa?" katanya pelan. Kami duduk berhadapan, tapi rasanya jarak itu tipis sekali. Aku ingin bicara jujur, tapi lidahku keluh. "Fik," suaraku akhirnya pecah. Orang mulai memperhatikan. "Aku takut kamu jadi bahan omongan." Ia menatapku tanpa gentar. "Saya tidak peduli, Bu. Yang penting ibu baik-baik saja." "Jangan bodoh," kataku dengan nada bergetar. "Kalau sampai mereka salah paham, kamu yang akan disalahkan. Aku tidak mau itu terjadi." Ia menunduk lama. "Tapi apa salah kalau saya peduli?" Aku menarik napas panjang,
mencoba menahan emosi yang membuncah. Tidak salah, Fik, tapi dunia tidak akan melihatnya begitu sederhana. Hening. Angin malam berembus dari jendela, membawa aroma bunga melati yang dulu kami tanam bersama. Bu Maya, katanya pelan, kalau dunia melarang, apakah hati juga harus ikut? Aku terdiam. Pertanyaan itu menancap dalam, membuatku tak bisa tidur malam itu. Di luar, taman terlihat indah di bawah rembulan, tapi aku tahu keindahan itu rapuh, seperti rahasia yang sewaktu-waktu bisa pecah. Dan di dalam rumah besar ini, untuk pertama kalinya aku sadar, cinta bisa tumbuh diam-diam, bahkan di tempat yang paling terang. Sudah seminggu sejak Viko kembali bekerja penuh. Hubungan kami tetap sama di permukaan, formal, tenang, seolah tak ada apa-apa. Tapi di balik semua itu, setiap gerak, setiap tatapan, punya makna tersendiri. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Pagi itu, sekretarisku datang membawa kabar. Bu, Pak Dimas dari Surabaya mau datang siang ini. Katanya mau bahas kerja sama proyek transportasi antar kota. Nama itu membuatku berhenti sejenak. Dimas, rekan bisnis lamaku, sekaligus seseorang yang dulu sempat dekat denganku, sebelum aku menjadi janda. Ia pria cerdas, berkarisma, dan dulu, aku sempat berpikir mungkin kami bisa bersama. Tapi waktu membuktikan, hati kadang memilih arah yang tak terduga. Siang harinya, Dimas datang dengan mobil hitam besar. Begitu turun, senyumnya masih sama, percaya diri dan menawan. Bu Maya, katanya hangat, lama sekali. Kamu tidak berubah, masih secantik dulu. Aku tersenyum sopan. Terima kasih, Mas Dimas. Mari masuk. Dari kejauhan, aku melihat Viko menunduk memberi salam, lalu membukakan pintu ruang tamu. Tapi tatapannya cepat sekali berpindah ke arah lain, seolah ingin menghilang dari pandangan pria itu. Pertemuan berjalan lancar. Kami membahas detail bisnis, proyek pengadaan armada baru, dan kerjasama antar kantor. Tapi di sela pembicaraan, Dimas beberapa kali melemparkan candaan yang membuatku tak nyaman. Sekarang kamu makin sibuk. Yah, sampai-sampai sopirmu pun kelihatan sangat protektif. Tadi waktu saya turun, matanya nggak lepas dari kamu. Aku tersenyum hambar. Dia hanya menjalankan tugasnya. Tugas? Ya. Dimas tertawa kecil. Kalau begitu, kamu beruntung punya orang yang begitu setia. Setelah Dimas pulang, aku duduk lama di ruang tamu. Ada sesuatu di balik kata-katanya yang menggema di kepalaku. Dunia luar tidak buta. Mereka melihat lebih dari yang kami kira. Sore itu, aku menemukan Viko sedang membersihkan mobil di garasi. Fik, panggilku pelan. Ia menoleh cepat. Iya. Bu, apa kamu tadi dengar omongan Pak Dimas? Ia menunduk. Sedikit, Bu. Jangan pikirkan. Orang seperti dia suka menggoda. Tapi, suaranya menurun. Kalau dia menggoda ibu lagi, saya. Aku memotong cepat. Fik, cukup. Kamu hanya perlu bekerja seperti biasa. Ada diam panjang di antara kami. Lalu ia berkata dengan nada berat, sulit pura-pura biasa. Bu, kalau hati ini tidak biasa. Aku terpaku. Kalimat itu sederhana, tapi membuat seluruh tubuhku dingin sekaligus bergetar. Aku tahu, Fik, kataku pelan. Tapi jangan biarkan dunia tahu apa yang hanya hati kita mengerti. Malamnya, aku duduk di depan cermin kamar. Dimas sempat mengirim pesan singkat. Senang bisa bertemu lagi. Ngomong-ngomong, sopirmu menarik juga.
Sepertinya dia lebih dari sekadar karyawan. Ya. Aku menatap layar ponsel lama, sebelum mematikan lampu dan menutup mata. Tapi tidur tak datang. Dalam kegelapan, bayangan dua pria itu menari di pikiranku. Satu dari masa lalu, satu dari masa kini. Yang satu membawa ketenangan, yang satu membawa gejolak. Dan entah kenapa, aku justru takut pada gejolak itu. Karena aku tahu, jika terus kubiarkan, cinta ini akan menjadi rahasia yang sulit disembunyikan. Di luar jendela, angin malam berhembus pelan. Rasanya seperti bisikan, peringatan lembut, bahwa badai sedang mendekat. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Dimas makin sering datang, kadang untuk urusan bisnis, tapi lebih sering hanya untuk ngopi dan ngobrol. Ia selalu membawa senyum ramah, tapi di balik sorot matanya, aku bisa merasakan sesuatu, rasa ingin tahu yang tak biasa. Setiap kali Dimas datang, Viko selalu tampak menahan diri. Ia tetap profesional, membukakan pintu, menyiapkan minuman, tapi gerak-geriknya terasa kaku. Ada kilatan aneh di matanya setiap kali melihat Dimas duduk terlalu dekat denganku, atau tertawa terlalu akrab. Suatu sore, saat Dimas baru saja pamit, aku melihat Viko berdiri di halaman depan, mengelap mobil dengan wajah tegang. "Fik," panggilku. "Iya, Bu." "Kamu dari tadi di sini?" "Iya, Bu. Nunggu bapak itu pergi dulu." Nada suaranya datar, tapi jelas ada sesuatu yang ditahan. Aku mendekat pelan. "Kenapa wajahmu begitu tegang?" "Tidak apa-apa." "Fik." Ia akhirnya menatapku, dalam, tajam, tapi penuh rasa yang tak bisa diucapkan. "Bu Maya," katanya dengan suara berat, "kenapa ibu kelihatan berbeda setiap kali bapak itu datang?" Aku terdiam. "Berbeda bagaimana?" "Lebih hati-hati, lebih lembut, tapi juga lebih jauh dari saya." Hatiku mencelos. Aku tidak menyangka ia memperhatikan sampai sedalam itu. "Fik, kamu tahu posisiku. Aku harus bersikap profesional. Dunia bisnis tidak bisa dicampur perasaan." Tapi kenapa saya merasa, setiap kali dia datang, ibu mulai menjauh. Aku menatapnya lama, mencoba menahan gemuruh di dada. "Viko," ucapku perlahan, "aku menjauh bukan karena ingin, tapi karena aku takut." "Takut apa, Bu?" "Takut suatu hari dunia tahu, dan menghancurkan semuanya." Ia menggenggam kain lap di tangannya erat-erat, matanya meredup. "Kalau dunia tidak mengizinkan saya mencintai ibu, apakah saya harus berhenti?" Pertanyaan itu membuatku kehilangan kata. Di antara cahaya senja yang jatuh di wajahnya, aku melihat kejujuran yang menyakitkan. Aku ingin berkata, "Jangan," tapi bibirku hanya bisa bergetar tanpa suara. Aku berbalik, mencoba melangkah pergi. Tapi langkahku terhenti ketika ia menambahkan dengan lirih, "Saya tidak akan memaksa ibu menjawab. Tapi tolong, jangan suruh saya berpura-pura tidak peduli." Malam itu, aku menatap bayangan diriku di cermin kamar. Perempuan dengan wajah cantik, pakaian mewah, perhiasan berkilau, tapi matanya tampak lelah, kosong, dan bingung. Aku teringat masa mudaku dulu, saat masih bersama suamiku yang kini sudah tiada. Kami dulu hidup sederhana, tapi penuh kehangatan. Sekarang, aku punya segalanya, tapi kenapa rasanya seperti kehilangan segalanya juga? Aku sadar, bukan harta yang membuatku takut kehilangan, tapi seseorang yang selama ini hanya berdiri di belakang kemudi, menungguku dengan setia tanpa syarat. Ketika aku menatap keluar jendela,
Kulihat Viko masih di garasi, memperbaiki sesuatu di bawah lampu temaram. Wajahnya serius, tapi tenang. Dan entah kenapa, hanya dengan melihatnya, seluruh kegelisahanku seolah larut bersama malam. Pagi itu langit mendung, seperti memantulkan suasana hatiku. Di ruang tamu, Dimas duduk santai sambil menunggu laporan proyek yang akan kutandatangani. Sementara Viko berdiri tak jauh di belakang, menjaga jarak tapi tetap waspada seperti biasa. Aku makin sering ke sini. Rasanya rumah ini terlalu sepi kalau aku tidak datang, ujar Dimas sambil tersenyum menggoda. Aku menahan diri untuk tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Mas Dimas ini bercanda terus. Kita datang untuk kerja, bukan untuk bernostalgia. Nostalgia kadang bagian dari kerja juga, kan? Balasnya ringan. Viko menatap dari jauh, diam tapi matanya tajam. Aku pura-pura tak melihat. Tapi ketika Dimas tiba-tiba berdiri terlalu dekat, menyentuh bahuku sambil menunjukkan dokumen, jantungku berdebar keras. Aku hanya ingin memastikan bagian ini sesuai dengan keinginanmu, Maya, katanya lembut. Aku bergeser pelan, menjaga jarak. Sudah cukup, Mas. Nanti biar tim legal yang review. Sekilas, aku melihat Viko mengepalkan tangannya. Ia lalu bergegas keluar ruangan dengan alasan mengecek mobil. Tapi aku tahu, itu caranya menahan perasaan yang tak bisa diucapkan. Setelah Dimas pergi, aku menyusul ke garasi. Viko, panggilku. Ia menoleh cepat. Nadanya dingin. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Kenapa kamu pergi tadi? Saya cuma nggak nyaman lihat orang lain terlalu dekat dengan ibu. Aku menarik napas panjang. Kamu tidak berhak cemburu, Fik. Saya tahu. Tapi kamu marah. Ia diam lama, lalu berkata lirih, karena saya manusia, Bu, bukan bayangan. Kata-katanya menembus pertahananku. Aku ingin menjawab, tapi suara tercekat di tenggorokan. Aku hanya bisa berdiri di sana, menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Sore itu, aku duduk sendirian di ruang kerja. Ada pesan masuk dari Dimas. Aku serius. Maya, aku ingin hubungan kita tidak hanya sebatas bisnis. Aku bisa membuatmu bahagia. Aku menatap layar itu lama. Kata, bahagia, terasa kosong di mataku. Dimas mungkin bisa memberiku rasa aman, tapi tidak tenang. Sementara Viko, dengan kesederhanaannya, ketulusannya, membuatku merasa hidup kembali, meski penuh risiko. Beberapa hari kemudian, Dimas datang lagi, kali ini tanpa janji. Maaf, aku tiba-tiba mampir. Ingin ajak kamu makan malam. Aku tersenyum sopan. Maaf, Mas, malam ini aku sudah ada agenda. Oh, ia memiringkan kepala. Agenda atau seseorang? Sebelum aku sempat menjawab, Viko datang dari arah taman membawa berkas. Permisi, Bu, ini laporan kendaraan sudah saya siapkan. Dimas menatapnya tajam. Ini sopir atau penjaga pribadi? Sih. Nada suaranya ringan, tapi menusuk. Aku segera memotong. Mas Dimas, tolong jaga bicara. Dia karyawan saya, dan dia bekerja dengan baik. Suasana hening sesaat. Dimas tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu, aku pamit dulu. Begitu mobilnya pergi, aku menatap Viko. Kamu jangan tersinggung. Orang seperti dia suka bicara seenaknya. Viko menunduk. Saya nggak apa-apa, Bu. Asal ibu nggak merasa terganggu. Terganggu. Aku tersenyum getir. Yang membuatku terganggu bukan Dimas,
tapi diriku sendiri. Viko menatapku bingung. Maksud ibu? Aku melangkah mendekat 1 langkah. Cukup untuk melihat wajahnya jelas. Karena setiap kali kamu marah atau cemburu, aku sadar, aku juga merasakannya. Kami saling berpandangan. Tak ada kata lain setelah itu, hanya diam yang bergetar, penuh rasa yang tak berani terucap. Dari luar, suara hujan mulai turun perlahan. Dan di bawah langit yang kelabu, aku tahu, langkah yang kami ambil, meski samar, mulai terlihat jelas, menuju sesuatu yang tak bisa kembali seperti dulu. Sudah beberapa hari ini suasana rumah terasa berbeda. Entah kenapa, aku sering merasa diawasi. Telepon dari Dimas datang makin sering. Suaranya terdengar ramah tapi caranya bertanya seolah ingin menggali sesuatu. Maya, aku perhatikan kamu makin tertutup akhir-akhir ini. Sibuk, ya? Atau ada yang kamu sembunyikan? Pertanyaannya ringan, tapi nadanya mengandung makna lain. Aku menjawab seperlunya, lalu cepat-cepat mengakhiri panggilan. Di rumah, Viko tetap menjalankan tugas seperti biasa. Tapi aku tahu, semenjak insiden waktu itu, ia lebih hati-hati. Tak ada lagi tatapan lama di depan orang lain. Tak ada percakapan yang terlalu pribadi di area rumah utama. Semua terasa dijaga. Namun justru karena terlalu dijaga, aku merindukan ketulusan yang dulu mengalir tanpa rencana. Suatu sore, aku pulang dari kantor cabang lebih awal. Saat memasuki halaman, aku melihat mobil Dimas sudah terparkir di depan rumah. Aku menahan napas sejenak. Ia keluar sambil membawa bunga mawar putih. Maya, katanya ramah, kebetulan aku di sekitar sini, jadi mampir sebentar. Aku tersenyum canggung. Harusnya kabari dulu, Mas. Kalau dikabari, nanti kamu keburu menolak. Ia menatapku lama. Boleh aku masuk? Aku ragu sejenak, lalu mengangguk. Di ruang tamu, Viko datang membawa teh. Dimas menatapnya dengan senyum menantang. Terima kasih. Kamu rajin sekali. Ya, Ibu Maya beruntung punya kamu. Viko menunduk sopan. Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Setelah Viko pergi, Dimas mencondongkan tubuh ke arahku. Maya, aku harus jujur. Setiap kali datang ke sini, aku selalu melihat cara kamu memandang sopirmu itu. Berbeda. Jantungku berdebar keras. Apa maksudmu, Mas? Aku mungkin salah, tapi naluriku jarang keliru. Kamu jatuh hati padanya. Ya. Aku menahan napas. Mataku beralih ke arah jendela, berharap Dimas tidak melihat getar di tanganku. Mas Dimas, kataku tenang, jangan melampaui batas. Ini rumahku, dan aku tidak suka kalau urusan pribadi dijadikan bahan tebakan. Ia tersenyum tipis. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa kamu terlihat gugup? Aku berdiri, mencoba mengakhiri percakapan. Saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Tapi Dimas menahan langkahku dengan suara rendah. Aku hanya tidak ingin kamu terluka, Maya. Dunia bisa kejam pada perempuan sepertimu. Apalagi kalau rumor itu benar. Hatiku bergetar hebat. Rumor? Rumor apa? Tanyaku tajam. Beberapa orang di kantor bilang, sopirmu itu terlalu dekat. Katanya kamu sering keluar berdua di luar jam kerja. Aku terdiam. Rasanya seperti ditampar oleh kenyataan yang selama ini kutakuti. Dunia mulai melihat, menebak, dan berbicara. Setelah Dimas pergi, aku memanggil Viko ke ruang belakang. Fik, suaraku bergetar. Ada yang harus kamu tahu. Ia menatapku khawatir. Ada apa?
Bu. Dimas tahu. Atau setidaknya, dia mulai curiga. Aku takut. Aku berhenti di tengah kalimat. Tak sanggup melanjutkan. Viko mendekat satu langkah. Suaranya pelan tapi tegas. Kalau dunia tahu, biar saja, Bu. Saya tidak takut. Tapi aku takut. Fik, ucapku lirih. Bukan pada mereka, tapi pada kehilangan. Ia menatapku dalam-dalam. Saya tidak akan pergi, Bu. Sekalipun dunia berbalik arah, saya tetap di sini. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya, aku tidak peduli lagi apakah ada yang melihat. Malam itu, aku berdiri di balkon, memandangi cahaya kota yang jauh di bawah sana. Suara mobil sesekali lewat, tapi pikiranku hanya dipenuhi satu hal. Cinta ini mulai diketahui dunia. Dan aku tahu, dari sini segalanya tak akan pernah sama lagi. Sejak kunjungan Dimas itu, hatiku tidak tenang. Setiap langkah di rumah terasa seperti menapaki pecahan kaca, berkilau, tapi menyakitkan. Aku mulai sadar, cinta ini bukan lagi sekadar rahasia di antara dua hati. Ia sudah menjadi bara yang siap membakar siapapun yang terlalu dekat. Pagi itu, Viko menjemputku seperti biasa. Bu, hari ini rapat di Surabaya jadi, kan? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Iya, tapi jangan lewat tol utama. Kita ambil jalur dalam kota saja. Ia menoleh heran. Takut ketemu siapa, Bu? Aku tersenyum tipis. Takut ketemu kenyataan. Mungkin. Perjalanan kami tenang. Hanya suara mesin dan radio yang mengisi ruang. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti sedang dikejar waktu. Ada firasat buruk yang menempel di dadaku. Sesampainya di Surabaya, di lobi hotel tempat rapat berlangsung, mataku langsung tertumbuk pada sosok yang tidak asing. Dimas. Ia sedang berbicara dengan beberapa rekan bisnis. Saat melihatku, ia tersenyum, tapi bukan senyum ramah, melainkan senyum yang tahu terlalu banyak. Aku menelan ludah. Kenapa dia di sini? Gumamku pelan. Viko menatapnya sekilas. Dia ngelirik ke arah kita. Bu. Aku menarik napas panjang. Sudah. Biarkan saja. Anggap tak terjadi apa-apa. Namun tak semudah itu. Saat makan siang, Dimas sengaja duduk di meja sebelahku. Maya, katanya santai. Aku tak menyangka kamu datang juga. Oh iya, sopirmu itu. Setia sekali. Ya, dari pagi dia tak lepas pandang darimu. Nada suaranya membuat darahku berhenti sesaat. Mas Dimas, tolong jaga kata-kata. Ucapku lembut namun tegas. Tentu, katanya sambil tersenyum licik. Aku hanya khawatir kamu terlalu bergantung padanya. Dunia bisa salah paham. Setelah rapat, aku kembali ke mobil dengan perasaan campur aduk. Saat Viko membuka pintu, aku hanya berkata pelan. Kita pulang saja, Fik. Dalam perjalanan, suasana hening. Aku tahu Viko juga merasakan ketegangan itu. Namun di tengah jalan, tiba-tiba terdengar suara kamera dari luar. Sekilas kulihat seorang pria di motor memotret ke arah mobil kami. Viko, cepat, seruku. Ia langsung menambah kecepatan. Tapi motor itu masih mengikuti hingga kami masuk jalan kecil. Bu, kayaknya dia wartawan, katanya dengan nada cemas. Hatiku berdegup kencang. Kenapa bisa tahu? Siapa yang kasih tahu mereka? Viko tidak menjawab. Ia hanya fokus menyetir sampai akhirnya kami berhasil lolos. Aku bersandar di kursi. Napasku berat. Di rumah malamnya, aku tidak bisa tidur.
Ku coba menenangkan diri di balkon. Dari kejauhan, kulihat Viko berdiri di depan garasi, memeriksa mobil. Ada sinar lampu yang membuat wajahnya tampak tenang namun tegas. Aku turun perlahan, menghampirinya. "Fik, panggilku." Ia menoleh. "Iya, Bu." "Aku takut," ucapku jujur. "Takut kalau semuanya terungkap. Aku tidak siap kehilangan kamu." Viko menatapku lama, kemudian berkata pelan, "Kalau memang dunia tidak mengizinkan, biar saya yang pergi, Bu. Asal Ibu tenang." Aku menahan napas. Kalimat itu seperti pisau lembut yang menusuk batin. "Jangan bicara begitu, Fik. Pergi bukan jalan keluar. Kalau tetap di sini justru membuat Ibu diserang, apa itu bukan pengorbanan bodoh?" katanya lirih. Aku menatapnya. Mata kami saling bertemu dalam diam yang panjang. "Mungkin cinta kita memang tak seharusnya terlihat," ujarku akhirnya. "Tapi aku ingin dunia tahu, kamu bukan kesalahan. Kamu adalah bagian dari hidupku yang paling tulus." Viko menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya tidak akan mundur, Bu. Tapi kalau keadaan memaksa, saya akan melindungi Ibu, meskipun harus menghilang." Malam itu, angin membawa aroma hujan dan ketakutan. Aku tahu, sesuatu yang besar sedang mendekat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan bahwa cinta kami mungkin akan diuji dengan cara paling menyakitkan, kebenaran yang terbuka di depan semua orang. Pagi itu, dunia yang kukenal berubah dalam sekejap. Telepon rumah berdering terus, pesan di ponsel masuk tanpa henti, dan wajah asistenku pucat ketika membawa koran pagi ke hadapanku. Di halaman depan, terpampang besar foto aku dan Viko. Di dalam mobil, wajahku setengah tertunduk, tapi cukup jelas untuk dikenali. Judulnya, "Janda Kaya Mantan Lurah Pati Diduga Punya Hubungan Spesial Dengan Supir Pribadi." Tanganku gemetar. Suara di sekelilingku lenyap. Yang terdengar hanya degup jantungku sendiri. Aku menatap ke arah jendela, melihat bayangan diriku yang lain. Seorang perempuan yang selama ini berusaha kuat, tapi kini dihantam oleh kenyataan yang paling menelanjangi. Aib yang tak pernah diniatkan, tapi terbuka di depan semua orang. Telepon kembali berdering. Dan kali ini dari Dimas. "Aku sudah bilang, Maya, dunia kejam pada perempuan seperti kamu." Suaranya terdengar pelan namun menusuk. "Mas Dimas, kamu tahu sesuatu tentang ini?" tanyaku, mencoba menahan emosi. Ia hanya menjawab ringan. "Aku cuma bilang, jangan terlalu percaya pada orang di bawahmu. Kadang mereka tidak sekuat yang kamu kira." Hatiku panas. Kata-katanya seperti racun yang menetes perlahan. Beberapa jam kemudian, Viko datang dengan wajah muram. "Bu, saya minta maaf," katanya tanpa menatapku. "Kenapa minta maaf?" "Saya baru tahu dari teman lama saya di bengkel. Ada orang yang membayar untuk mengikuti kita waktu di Surabaya. Mereka bilang disuruh seseorang dari lingkungan kantor." Aku menatapnya. Napasku tercekat. "Dimas," gumamku lirih. Viko menatapku penuh penyesalan. "Saya yang salah, Bu. Saya seharusnya melindungi Ibu lebih baik." Aku menggeleng. "Tidak, Fik. Ini bukan salahmu. Dunia memang tidak suka melihat seorang perempuan berkuasa memilih cintanya sendiri." Namun sebelum sempat kami bicara lebih jauh, asistenku masuk terburu-buru. "Bu, ada wartawan di depan pagar." "Banyak sekali." Aku terdiam. Semua ketakutanku menjadi nyata. Dalam sekejap, rumahku yang megah berubah menjadi panggung. Lampu kamera berkedip dari luar gerbang. Suara tanya-tanya nyaring menembus dinding.
Bu Maya, apa benar Anda punya hubungan dengan sopir pribadi Anda? Benarkah foto-foto itu diambil di Surabaya minggu lalu? Apakah Anda akan mundur dari posisi direktur? Aku hanya bisa berdiri di balik tirai, menatap lautan wajah-wajah asing yang haus sensasi. Tubuhku gemetar. Aku bukan takut, tapi hancur karena rasa malu dan kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Viko berdiri di belakangku. Suaranya pelan tapi penuh tekad. Bu, biar saya yang keluar. Saya akan jelaskan semuanya. Aku langsung menoleh, menggenggam lengannya. Tidak, Fik. Jangan. Kalau kamu bicara, mereka akan membunuhmu dengan kata-kata. Tapi kalau diam, mereka akan menghancurkan ibu. Aku menatap matanya. Di situ ada keberanian yang tulus, tapi juga kesedihan yang dalam. Dengar aku, Fik. Cinta ini bukan untuk dibela di depan dunia. Biarkan waktu yang menjawab. Ia menunduk, kemudian berkata lirih. Kalau begitu, izinkan saya pergi dulu, Bu. Sampai badai ini reda. Dadaku sesak. Pergi? Kemana? Saya tak tahu. Tapi kalau saya tetap di sini, semua ini akan makin parah. Saya tidak ingin jadi alasan ibu kehilangan segalanya. Air mataku jatuh. Jadi kamu akan meninggalkanku? Ia mengangguk perlahan, menahan suaranya agar tidak pecah. Untuk sementara. Demi ibu. Aku hanya bisa menatapnya saat ia berjalan ke arah gerbang belakang. Langkahnya berat, tapi tegas. Saat pintu itu tertutup, hatiku seakan ikut tertutup bersamanya. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon rumahku yang sepi. Cahaya lampu kota di kejauhan tampak buram di antara air mataku. Dunia mungkin sedang menertawakanku, tapi di balik semua itu, aku tahu, cinta yang kutemukan bersama Viko bukan dosa. Ia hanya datang di waktu yang salah. Dan entah kenapa, di tengah hening malam yang panjang itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan berdiri lagi. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk menjaga cinta yang masih hidup. Meski kini, aku menjalaninya sendirian. Sudah 2 minggu berlalu sejak foto-foto itu tersebar. Rumahku kini sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada lagi langkah kaki Viko di halaman pagi hari. Tidak ada suara mobil yang berhenti di depan pintu setiap kali aku hendak pergi bekerja. Yang tersisa hanyalah keheningan dan tatapan curiga dari dunia luar. Beberapa proyek bisnis mulai goyah. Beberapa mitra menunda pertemuan, beberapa investor mendadak, perlu waktu untuk berpikir. Aku tahu alasannya bukan karena keuangan, tapi karena aku. Bagi mereka, seorang perempuan sukses yang terlibat gosip dengan bawahannya adalah noda yang tak mudah dihapus. Namun aku menolak jatuh. Setiap pagi aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri dan berkata, Maya, kamu sudah menghadapi badai lebih besar dari ini. Kamu tidak boleh menyerah. Tapi tetap saja, ada satu bagian dari diriku yang kosong. Bagian yang dulunya diisi oleh senyum Viko, suara lembutnya saat memanggilku, Bu, dengan nada penuh hormat namun hangat. Kini hanya ada sunyi yang menggantung di antara dinding marmer rumah ini. Suatu sore, saat aku sedang menandatangani dokumen di ruang kerja, Embok Sarti datang sambil membawa sebuah amplop. Ini tadi dikasih sama kurir. Bu, katanya dari luar kota. Aku menatap amplop itu. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan sederhana di pojok kanan bawah. Untuk Ibu Maya. Tanganku bergetar saat membuka isinya. Di dalamnya ada selembar surat tulisan tangan. Tulisan itu, aku mengenalnya. Bu Maya. Kalau ibu membaca surat ini,
Berarti saya sudah jauh dari Pati. Saya tidak tahu sampai kapan saya akan pergi, tapi saya ingin ibu tahu satu hal. Saya tidak lari. Saya hanya ingin melindungi ibu dari semua mata dan mulut yang ingin melihat ibu jatuh. Setiap hari saya teringat cara ibu tersenyum saat melihat bunga melati di taman. Saya masih bisa mencium aroma teh favorit ibu setiap pagi. Semua hal kecil itu, Bu, membuat saya merasa ibu tetap dekat, meski kita terpisah jauh. Jangan merasa bersalah karena mencintai. Ibu tidak salah mencinta saya, dan saya tidak menyesal mencinta ibu. Saya hanya ingin ibu terus hidup dengan kepala tegak. Kalau saatnya tiba, saya akan kembali, bukan sebagai sopir, tapi sebagai lelaki yang pantas berdiri di samping ibu. Viko. Aku berhenti membaca. Air mataku menetes di atas kertas, membuat tinta di beberapa huruf memudar. Tuhan tahu, aku ingin berlari mencari dia. Tapi aku juga tahu, cinta ini sedang diuji, bukan oleh jarak, tapi oleh kekuatan hati untuk tetap setia tanpa memiliki. Malamnya, aku berdiri di balkon dengan secangkir teh hangat. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma melati dari taman. Aku memejamkan mata dan berbisik pada langit. Viko, aku akan menunggu. Tapi bukan sebagai wanita yang lemah. Aku akan menunggu sebagai diriku, Bu Maya yang kuat, yang kamu cintai tanpa syarat. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke kantor untuk pertama kalinya sejak skandal itu. Semua mata menatapku saat aku melangkah masuk. Ada yang berbisik, ada yang berpura-pura sibuk, tapi aku tidak menunduk. Aku berjalan dengan langkah pasti, menatap lurus ke depan. Ketika rapat dimulai, salah satu direktur muda mencoba mengangkat topik gosip dengan nada sinis. Bu Maya, maaf kalau saya lancang, tapi publik menilai. Aku memotong pelan namun tegas. Saya tidak hidup untuk penilaian publik. Saya hidup karena kerja keras. Dan itu yang membawa saya ke posisi ini. Kalau ada yang ingin menilai, silakan. Tapi saya tidak akan berhenti hanya karena cerita orang lain. Ruangan hening. Tidak ada yang berani melanjutkan. Dan untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan itu, aku merasa diriku kembali utuh. Luka itu masih ada, tapi kini menjadi bagian dari keberanianku. Di meja kerja, surat Viko kusimpan di dalam laci paling atas. Setiap kali aku lelah, aku membuka dan membacanya lagi. Bukan untuk menangis, tapi untuk mengingat bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki. Kadang, cukup dengan mempercayai bahwa di suatu tempat, seseorang masih berjuang agar aku tetap tersenyum. Sudah hampir sebulan sejak surat itu datang. Namun setiap kali aku membacanya, rasanya seperti baru kemarin Viko menulisnya dengan tangan yang penuh kejujuran. Aku mulai terbiasa dengan kesunyian, dengan pagi tanpa suara mobil dinyalakan di halaman, dan malam tanpa langkah kaki di lorong rumah. Namun dalam hati kecilku, aku tahu, sesuatu belum selesai. Hari-hariku kini dipenuhi rapat, kunjungan, dan strategi baru. Aku bekerja lebih keras, bukan untuk melupakan, tapi untuk membuktikan bahwa aku masih berdiri. Dan entah kenapa, setiap kali aku menatap pantulan wajahku di kaca lift kantor, aku melihat sosok baru, Maya yang lebih tegas, tapi tetap lembut di dalam. Suatu sore, aku menerima undangan gala dinner dari Asosiasi Bisnis Provinsi. Temanya, Kebangkitan Perempuan Pemimpin. Aku tersenyum lirih. Betapa ironisnya, aku diundang sebagai simbol kekuatan perempuan. Padahal di balik itu aku sedang berjuang menata hatiku yang porak-poranda. Malam acara itu tiba. Aku mengenakan gaun satin berwarna keemasan, rambutku disanggul rapi, dan parfum melati yang lembut mengiringi setiap langkahku.
Semua mata menatap saat aku memasuki aula. Tapi kali ini, bukan karena gosip, melainkan karena wibawa. Namun, di antara kerumunan, aku menangkap bayangan seseorang yang membuat napasku tertahan. Seorang pria dengan jas hitam sederhana, berdiri agak jauh di belakang ruangan. Gerak tubuhnya, cara ia menatap, sangat familiar. Hatiku berdetak cepat. Tidak mungkin. Tapi mataku tak bisa lepas darinya. Saat acara hampir usai, aku bergegas keluar mencari sosok itu. Nafasku memburu, langkahku cepat menembus lorong belakang aula. Dan di sana, di bawah cahaya lampu taman yang lembut, aku melihatnya. Viko. Suaraku nyaris tak terdengar. Ia menoleh perlahan. Senyumnya sama seperti dulu, tenang dan tulus, tapi ada sedikit rasa rindu yang tertahan. Selamat malam, Bu. Nada, Bu, itu terasa berbeda, penuh hormat, tapi juga penuh perasaan yang belum padam.